Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dahayu Anwaradaswari dengan NIM 200750504, Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Universitas Negeri Padang akan mempresentasikan tentang sistem pencernaan makanan dan metabolisme makanan. Sistem pencernaan ada 6. Yang pertama yaitu mulut, yang kedua esofagus atau kerongkongan, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, yang keenam adalah anus. Sistem pencernaan. Pengertian sistem pencernaan pada manusia yang pertama adalah mengubah makanan dan menyerap sari makanan dalam bentuk nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang kedua, memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul makanan yang sederhana agar mudah dicerna tubuh. Proses pencernaan pada tubuh melalui 6 tahap. Yang pertama yaitu ingesti, yang berarti pemasukan makanan ke dalam tubuh melalui mulut. Yang kedua mastikasi, yaitu proses pengunyahan oleh gigi. Yang ketiga deglutisi, yaitu proses menelan makanan di kerongkongan. Yang keempat digesti, yaitu pengubahan makanan menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang terdapat di lambung. Yang kelima absorpsi, yaitu proses penyerapan yang terjadi pada usus halus. Yang keenam defekasi, yaitu pengeluaran sisa makanan yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh melalui anus. Materi berikutnya yaitu tentang alat pencernaan. Alat pencernaan yang pertama yaitu mulut. Mulut merupakan saluran pertama yang dilalui makanan. Pada rongga mulut dilengkapi gigi dan lidah untuk menghancurkan makanan secara mekanik, dan kelenjar ludah yang mengeluarkan enzim amilase, mukus, dan air yang berfungsi untuk memecah pati amilum menjadi maltosa. Alat pencernaan yang kedua yaitu esofagus atau kerongkongan. Esofagus merupakan saluran yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Fungsi esofagus yaitu menyalurkan makanan ke lambung dengan bantuan gerakan peristaltik. Alat pencernaan ketiga adalah lambung. Lambung merupakan kelanjutan dari esofagus yang berbentuk seperti kantung. Selain pencernaan secara mekanik, pada lambung juga terjadi pencernaan secara kimiawi dengan bantuan senyawa kimia yang dihasilkan oleh dinding lambung. Senyawa kimia yang dihasilkan oleh dinding lambung adalah yang pertama asam HCl yang berfungsi untuk membunuh bakteri, membantu pepsin, dan melarutkan mineral. Yang kedua enzim renin yang berfungsi mengubah kaseinogen menjadi kasein. Yang ketiga enzim pepsin yang mengubah protein menjadi proteosa, pepton, dan polipeptida. Hasil pencernaan makanan di lambung menghasilkan bubur yang disebut dengan bubur Kim. Alat pencernaan yang keempat yaitu usus halus. Usus halus memiliki panjang sekitar 6-8 meter. Usus halus terbagi 3 bagian, yaitu duodenum yang mempunyai panjang kurang lebih 25 cm, jejunum yang mempunyai panjang kurang lebih 2,5 meter, serta ileum yang mempunyai panjang kurang lebih 3,6 meter. Pada usus halus hanya terjadi pencernaan secara kimiawi dengan bantuan senyawa kimia yang dihasilkan oleh pankreas, dinding usus halus, dan hati. Senyawa kimia yang dihasilkan pankreas adalah yang A, enzim karbohidrase pankreas yang berfungsi mencerna amilum menjadi maltosa atau disakarida lainnya. Yang B, enzim lipase pankreas yang berfungsi mengubah emulsi lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang C, enzim tripsin yang berfungsi mengubah protein menjadi polipeptida. Yang D, enzim amilase pankreas yang berfungsi mengubah amilum menjadi disakarida atau maltosa. Senyawa kimia yang dihasilkan dinding usus halus adalah enzim enterokinase yang berfungsi mengubah tripsinogen menjadi tripsin yang digunakan dalam pankreas. Enzim maltase yang berfungsi mengubah maltosa menjadi glukosa. Enzim laktase yang berfungsi mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Enzim sukrase yang berfungsi mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Enzim peptidase yang berfungsi mengubah polipeptida menjadi asam amino. Enzim lipase yang berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Senyawa kimia yang dihasilkan oleh hati adalah empedu yang berfungsi untuk mengemulsikan lemak. Setelah melalui proses pencernaan pada usus halus, alat pencernaan berikutnya yaitu usus besar atau kolon. Usus besar memiliki diameter lebih besar dari usus halus, memiliki panjang 1,5 meter, dan berbentuk U terbalik. Usus besar terbagi 3 daerah, yaitu kolon asenden atau usus naik,
kolon transversum atau usus datar, dan kolon descendent atau usus turun. Fungsi kolon yang pertama adalah menyerap air selama proses pencernaan. Yang kedua, tempat dihasilkannya vitamin K dan vitamin H atau biotin sebagai hasil simbiosis dengan bakteri usus, misalnya E. coli. Yang ketiga, membentuk massa feses. Yang keempat, mendorong sisa makanan hasil pencernaan atau feses keluar dari tubuh. Setelah melalui usus besar, alat pencernaan berikutnya yaitu rektum dan anus. Anus merupakan lubang tempat feses keluar dari tubuh. Sebelum feses dibuang, feses ditampung dahulu di bagian rektum. Apabila feses siap dibuang, maka otot sphincter rectum mengatur pembukaan dan penutupan anus. Otot sphincter yang menyusun rektum ada dua, yaitu otot polos dan otot lurik. Materi berikutnya yaitu metabolisme zat gizi. Metabolisme adalah proses di mana tubuh mengubah zat gizi yang telah diserap oleh tubuh menjadi energi untuk digunakan dalam menjalani fungsi tubuh. Dalam tubuh manusia, proses metabolisme ini terjadi dalam dua cara, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme yaitu proses pembentukan. Proses ini akan menghabiskan energi. Katabolisme yaitu memecah zat gizi menjadi lebih kecil agar bisa disimpan oleh tubuh. Proses ini menghasilkan energi. Metabolisme pada zat gizi yaitu yang pertama karbohidrat. Karbohidrat diuraikan menjadi glukosa. Glukosa diuraikan menjadi monosakarida. Yang kedua lemak. Lemak diuraikan menjadi digliserida dan monogliserida, asam lemak dan gliserol. Yang ketiga protein. Protein diuraikan menjadi peptida, peptida diuraikan menjadi asam amino. Yang keempat vitamin. Vitamin tidak mengalami pencernaan, tetapi diabsorpsi dalam bentuk molekul vitamin. Yang kelima mineral. Mineral umumnya dicerna menjadi bentuk ion agar mudah diabsorpsi. Materi berikutnya yaitu gangguan pada sistem pencernaan. Gangguan pada sistem pencernaan dapat disebabkan oleh pola makan yang salah, infeksi oleh bakteri, dan kelainan pada sistem pencernaan. Di antaranya gangguan-gangguan pada sistem pencernaan tersebut yaitu yang pertama apendiksitis atau radang usus buntu. Yang kedua diare, yaitu feses yang cair akibat peristaltik yang terlalu cepat. Yang ketiga konstipasi atau sembelit, yaitu kesukaran dalam proses defekasi atau buang air besar. Yang keempat maldigesti, yaitu terlalu banyak mengkonsumsi zat yang merangsang lambung. Yang kelima parotitis, yaitu infeksi pada kelenjar parotis yang disebut juga dengan gondong. Yang keenam tukak lambung atau MAH, yaitu radang pada dinding lambung akibat infeksi Helicobacter pylori. Yang terakhir yaitu serostomia, yaitu produksi air liur yang sangat sedikit. Sekian presentasi saya mengenai sistem pencernaan dan metabolisme makanan. Apabila ada salah dan janggal mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.